Tiba-tiba terngiang, andai saja saya tidak tinggal di sini, mungkin tidak perlu memilih sesuatu yang harus dipilih. 2020, angka cantik tahun politik, ujar para pengamat di TV-TV itu. Daerah ini, kota ini, kabupaten ini dengan sumber daya alam yang kian menipis karena pipis oleh oknum bisnis. Gresik dengan kisahnya, ceritanya, dan faktanya. Beberapa bulan lagi, masyarakat Gresik akan dipaksa untuk memilih. Siapa yang akan dipilih? Tentunya dia yang bisa dipilih oleh kami, warga dengan SDM yang katanya sudah melampaui batas kemiskinan di antara daerah-daerah lainnya di Jawa Timur. Sudahlah. Total DPT tahun 2019 tercatat 927.045 jiwa yang memiliki hak untuk datang ke TPS. Selain itu, target KPU adalah partisipasi pemilih sekitar 77,5%. Dalam kontestasi Pilkada serentak 2020, Kabupaten Gresik sudah dipastikan akan ada 2 paslon yang mencalonkan diri. Ya, meskipun dalam bahasa politik dicalonkan, ketawain aja lah. Yuk kepoin dikit. Dalam kontestasi politik, setiap paslon wajib memiliki jiwa kepemimpinan. Tentunya dasar dari jiwa kepemimpinan itu adalah sikap. Dalam sebuah kompetisi harus siap kalah dan siap menang. Muhammad Khosim dengan latar belakang pendidikan, mulai dari kepala sekolah kemudian menjadi kepala dinas pendidikan, Khosim mulai tahun 2010 sampai sekarang tercatat 2 periode menemani Kak Bupati. Tentu saja bekal incumbent yang cukup untuk memenangkan pertarungan politik 2020. Kader NU ini memang memiliki simpatisan yang cukup banyak, terlebih jamaah yang disebutnya ibu-ibu muslimat. Sebuah perkumpulan ibu-ibu NU yang boleh dibilang cukup kontributif di setiap action politik yang pernah diselenggarakan. Tentu, kekuatan politik partai pengusung juga sangat mempengaruhi proses pencalonannya. PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, kendaraan yang memang sedari dulu menjadi kendaraan politik Khosim. Terlebih dia adalah ketua DPD dari partai besutan Caimin itu. Menggandeng Gerindra semakin memperkuat daya magis politik di Gresik. Karena Gerindra mencalonkan kader terbaiknya yang sedari dulu diunggulkan untuk menjadi bupati di kota industri ini. Dr. Alif, begitulah sapaan akrab, ketika secara konsolidasi politik memperkenalkan diri sebagai bacalon Wabub Gresik mendampingi Pak Khosim. Kedua tokoh ini baik Khosim maupun Alif sama-sama kader NU, bahkan lawannya nanti juga dari kader NU. Jadi bisa dibilang ini adalah pertarungan sesama kader NU. Hebat ya NU. Kemudian lawannya Fandi Ahmad Yani, anak seorang pengusaha sukses di Kabupaten Gresik yang dulu juga pernah menjadi tim sukses Khosim dalam menduduki kursi Wabub Gresik. Gus Yani yang juga menjadi pemimpin di sebuah perusahaan bongkar muat, ekspedisi, dan lain sebagainya, memang akhir-akhir ini cukup mendapat simpati dari publik yang konon katanya butuh sebuah perubahan. Hadirnya Gus Yani, menantu dari salah satu kiai kondang di Jawa Timur ini, memang menarik perhatian para partai pengusung karena dia sekarang menjabat menjadi ketua DPRD Gresik melalui PKB sebagai kendaraan politiknya saat itu. Tapi itu tentunya tidak cukup membuat Gus Yani merasa siap menandingi militansi ibu-ibu muslimat tentunya, yang memang menjadi lumbung suara Khosim. Dengan cermat, tim pemenangan Yani mengakomodir seluruh partai selain PKB dan Gerindra yang sedari awal sudah mesra. Pada akhirnya Golkar, PDIP, Nasdem, PAN, Demokrat, dan P3 mereka kompak memilih dan mencalonkan sosok Yani sebagai lawan tangguh incumbent. Itu pun belum cukup. Pondasi kekuatan partai pengusung jika tidak dipoles dengan strategi politik ya belum pas lah. Kemudian mencuatlah nama Aminatun Habibah, pendidik yang juga anak dari seorang kiai di Gresik ini, mendapat rekomendasi dari seluruh partai pengusung yang awalnya mengusulkan kadernya masing-masing untuk mendampingi Yani.
strategi yang tepat. Karena Bumi selain memiliki kemampuan akademisi yang mumpuni, ia juga merupakan kader NU yang bergerak dalam bidang organisasi kewanitaan di bawah bendera Muslimat, Fatayat NU tentunya. Strategi pecah belah yang tepat. Bisa dibilang pertarungan kader NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan di dunia ini memang selalu menjadi perhatian publik, khususnya Kabupaten Gresik. Bagi warga Nadien membingungkan sebab kedua tokoh NU yang bertarung sama-sama memiliki keistimewaan masing-masing. Kedua pasangan ini memiliki latar belakang yang hampir sama. Jadi tidak heran banyak pengamat politik yang mengatakan pertarungan ini merupakan pertarungan yang sangat keket, sama-sama kuat dengan memiliki pendukung militan. Menelisik kekuatan Qasim, konon mendapat dukungan langsung oleh Sambari, Bupati Gresik saat ini, meskipun tidak begitu maksimal. Sedangkan Yani mendapat restu dari Kiai Roba Maksum, mantan Bupati Gresik yang juga menjadi rival politik Sambari CS kala itu. Sebagai petahana, tentu saja Qasim mengandalkan kekuatan politik yang sudah dibangun melalui unsur pejabat birokrasi dan instansi, merapatkan para relawan, PNS, ASN maupun honorer, lebih-lebih di tingkat camat, UPT, dan kepala sekolah sewilayah Kabupaten Gresik. Mereka semua yang kini mendapat pekerjaan dan duduk di kursi aman. Melalui politik tempel kursi, itulah mengapa incumbent selalu diuntungkan jika masih memiliki kesempatan untuk bertarung kembali. Ya sah-sah saja sih, meskipun dengan jelas dilarang dalam aturan. Itu kalau terlihat jelas menghimpun massa. Hahaha. Kalau adem-adem meneng-meneng kan bebas. Kalau kalah gimana ya? Ya bersih-bersih dan beres-beres lah. Hahaha. Begitulah momok menakutkan jika pendukung incumbent mendukung secara terang-terangan. Jelas harus mempertaruhkan singgasananya. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang memanfaatkan momentum ini untuk bermain cantik dengan dua kaki, mendukung sana, ya mendukung sini, yang penting aman. Hahaha. Terlebih pada gelaran pilkada tahun ini, memang sulit untuk diprediksi siapa yang menang. Itulah yang menyebabkan mereka berpikir yang jelas tidak menutup kemungkinan incumbent untuk tumbang karena beberapa faktor politik yang terjadi. Dalam kondisi perpolitikan Indonesia yang rumit, perlu diingat pertarungan pilkada DKI Jakarta, Banyuwangi, dan lain sebagainya. Terukir sejarah pertahanan bisa dikalahkan. Itu juga menjadi barometer dan semangat tersendiri bagi paslon penantang. Yani dengan semboyan manut kiai mencoba memberikan sinyal politik dukungan yang kuat oleh beberapa kiai sehingga mampu meyakinkan pendukungnya untuk terus mengawal sampai perubahan Gresik dapat tercapai dengan kemenangan. Berbekal ikhtiar, itulah mengapa FAY Fandi Ahmad Yani berani mengambil keputusan untuk maju sebagai penantang Qasim yang notabene adalah ketua DPD PKB, tempat FAY mendapat restu berangkat menjadi ketua DPR Gresik saat ini. Ya, meskipun secara aturan partai harus menggantinya, Yani tidak juga bisa dikatakan memanfaatkan momentum alias aji mumpung karena sebagai ketua DPRD, sebab ambisi Yani yang belakangan terkenal dermawan itu mendapat banyak simpati publik. Yani dan tim paham jika akar rumput harus dibangun dengan baik. Oleh sebab itu, berbekal semboyan perubahan yang terus didengung-dengungkan, ditambah royal dalam finansial, membuat masyarakat khususnya warga desa yang merasa keberadaan Yani membawa dampak positif, sudah pasti militan mendukung. Dalam catatan saya, tokoh masyarakat termasuk beberapa kepala desa di setiap desa yang diyakini menjadi lumbung suara Qasim beralih menjadi lumbung suara Yani karena beberapa faktor tentunya. Yang signifikan adalah sebuah janji politik. Sekali lagi, yang signifikan adalah sebuah janji politik semasa kampanye periode lalu yang belum tertunaikan oleh Qasim selama menjabat. Hahaha. Adapun gerakan cekatan Yani yang belakangan gencar memberikan bantuan berupa sesuatu yang bersifat sumbangan untuk program kerja yang tertulis dalam bentuk proposal program kerja maupun amplopan yang tentunya melalui proses politik panjang. Berbekal royal itulah sebagian pendukung Qasim beralih mendukung Yani karena selain konsisten, Yani dianggap mewakili generasi milenial, anak senja, dan TikTok tentunya. Hahaha.
menakar bondo duwe atau finansial kedua kontestan. Pasangan Hosim Alif konon katanya sama-sama memiliki ATM berjalan yang saldonya tidak akan pernah habis untuk sebuah kompetisi. Para pengusaha yang mendukung juga bukan kaleng-kaleng, bisa dibilang mereka adalah crazy rich bersih. Ya, tahu kan nanti bakalan bagaimana permainannya. Hehehe. Wahai warga Gresik, lumayan sementara waktu bisa buat beli paketan di tengah pandemi yang membuat dunia ini serba online. Sementara FAY tentu juga tidak kalah dalam urusan finansial, sebab selain FAY adalah pengusaha yang sukses, FAY juga akan didukung kekuatan finansial dari beberapa sumber finansial, baik dari kawan pengusaha, relawan, dan lain sebagainya. Keduanya sudah pasti ada unsur kepentingan di atas kepentingan masa depan Kabupaten Gresik tentunya. Salah, pribadi maksudnya. Enggak juga sih. Jadi siapa nih yang menang? Setelah melihat kemudian menimbang dengan seksama, Umbo memprediksi kemenangan ditentukan oleh jumlah material dalam kertas putih dijepret pakai staples. Hahaha, bercanda. Ya, meskipun nanti beneran, itu hanya asumsi orang gak waras seperti saya loh. Jadi jangan dianggap serius, jangan golput ya, tetap datang ke TPS. Tidur lagi, bye-bye.